jadi kahiji. Begitulah semboyan yang melambangkan SMA Negeri 1 Kawali selalu ingin menjadi nomor 1, bukan hanya keinginan atau mimpi, namun telah diwujudkan dengan kebersamaan untuk menjadi nomor 1. Dikelilingi alam Ciamis yang indah dan asri, SMA Negeri 1 Kawali menjadi sekolah yang bersahabat dengan alam, dengan terus mengembangkan berbagai program, salah satunya sekolah berbasis lingkungan. Pada tanggal 2 September 1978, sekolah kami lahir. Dengan status sebagai sekolah negeri, kami berkembang pesat dengan senantiasa meningkatkan pelayanan pendidikan kepada seluruh peserta didik. Kami bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan dengan terus meningkatkan fasilitas, baik sarana maupun tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya. Program peningkatan kompetensi guru terus dilakukan setiap tahun agar standar pendidikan di sekolah kami terus meningkat sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter serta berprestasi, menjunjung tinggi Pancasila dan undang-undang. Sejumlah 78 orang telah menjadi pendidik di sekolah kami dengan komposisi 29 orang berstatus PNS, 22 orang P3K, dan 27 masih berstatus honorer. Sedangkan tenaga administrasi sejumlah 20 orang. 2 orang berstatus PNS dan 18 orang berstatus honorer. SMA Negeri 1 Kawali ngahiji jadi kahiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Erma. Saya guru sejarah di SMA Negeri 1 Kawali. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 di Universitas Negeri Siliwangi. Dengan nomor induk 222-186-90473-001 akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 13 Desember 2022. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi demokrasi parlementer di kelas 12 IPA 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. IPA 6. Oke, IPA 6, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu di Sejarah Indonesia tanggal berapa sekarang? 13 Desember. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Gilang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran dulu karena terlihat ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Ahmad Yusuf hadir. Aidil hadir. Anatia hadir. Ane hadir. Anissa. Aulia sakit? Apa izin? Sakit. Devi Ristiani. Devi Sri. Dinda. Dini. Elsa. Elvani hadir. Penti. Gilang. Lia.
Naila, hadir. Nazwa, Nisa, Nisrina, Noviantri, Nurul, Salis, Siska, Siti Salma, Sri Purnama, Tuti, izin, Verlina, ada, Wanti, Zahra, izin. Oke, ada yang tidak absen? Udah. Baik, 12 IPA 6 seperti yang minggu lalu kita udah singgung, udah bahas. Minggu ini kita akan membahas tentang demokrasi liberal atau parlementer. Nah, mengapa disebut sebagai parlementer? Karena di dalam masa demokrasi liberal ini terjadi beberapa pergantian kabinet. Oke, sebelumnya Ibu akan memperlihatkan bahwa sama seperti minggu lalu tentang KI, KD, dan tujuan pembelajarannya masih sama. Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Oke, kalian kalau lihat pertanyaan di sini, masih ingatkah nama kabinet 1, 2, dan 3? Masih enggak? Apa lupa? Kita sebelumnya pernah bahas-bahas sedikit-sedikit tentang bahwa di Indonesia ada 7 kabinet. Yang pertama ada kabinet Nasir, kedua Sukiman, ketiga Wilopo. Oke, masih ya. Ada sebagian yang masih ingat. Kemudian bagaimana sih lahirnya kabinet tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat tayangan dulu. Jadi silakan kalian melihat dulu bagaimana sejarah lahirnya perkabinetan di Indonesia. 149, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau kita sebut dengan Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu, Indonesia terbagi menjadi 7 negara bagian. Namun, masa berlakunya bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama, bahkan tidak sampai 1 tahun. Karena rakyat Indonesia sadar bahwa bentuk negara serikat ini adalah taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Rakyat menuntut pemerintah pusat agar mengembalikan bentuk negara Indonesia kembali menjadi kesatuan. Atas tuntutan rakyat Indonesia inilah akhirnya pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950 mengubah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan hukum dasar yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau yang kita kenal dengan istilah UUDS 50. Pada masa itu, Indonesia menganut demokrasi liberal dengan sistem pemerintahannya parlementer. Sekarang kita bahas ya bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik. Karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu adalah multipartai. Beberapa partai besar yang terkenal diantaranya Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Apa itu pemerintahan parlementer? Parlemen itu sendiri adalah badan legislatif ya, atau yang sekarang kita kenal dengan MPR, DPR, dan DPD. Sistem pemerintahan parlementer beberapa cirinya diantaranya kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai simbol kepala negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Kabinet atau para menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Lamanya masa jabatan kabinet atau para menteri tidak diatur karena Perdana Menteri
bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya. Selama masa demokrasi liberal, sering terjadi pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai dengan 1959, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Kabinet Natsir. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada 20 Maret tahun 1951. Ya, kabinet ini hanya bertahan 6 bulan saja. Jatuhnya Kabinet Natsir disebabkan karena kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 yang dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Tapi dibalik itu, sebetulnya ada program kerja Kabinet Natsir yang patut kita banggakan, yaitu pada masa ini Indonesia berhasil masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Kabinet Sukiman yang mengawali masa jabatannya pada tanggal 27 April 1951 dan berakhir pada tanggal 3 April 1952. Pada masa Kabinet Sukiman, banyak sekali terjadi masalah politik. Masalah yang akhirnya membawa kabinet ini dijatuhkan adalah penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika dalam Mutual Security Act atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Perjanjian tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Kerjasama tersebut dinilai sangat bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh membela Blok Barat, yang pada saat itu sedang terjadi perang dingin dengan Blok Timur. Akhirnya, parlemen pun menggugat dan menjatuhkan Kabinet Sukiman. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, yang memulai masa jabatannya pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Kabinet ini berhasil bertahan selama 15 bulan. Lebih lama ya dari kabinet-kabinet sebelumnya. Karena kabinet ini merupakan koalisi dari Partai PNI dan Masyumi. Selain itu, dalam kabinet ini juga dibentuk sebuah kabinet Zakon, yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan dari partai politik. Sayangnya, pada masa Kabinet Wilopo terjadi krisis ekonomi karena adanya kegiatan ekspor-impor yang tidak terkendali, serta munculnya berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Pada akhirnya, kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan, di mana pemerintah menyerahkan kembali tanah Deli Planters Vereniging dan mengerahkan polisi untuk mengusir petani yang menggarap tanah tersebut. 5 petani tewas pada peristiwa tersebut. Hal ini tentu memicu kemarahan. Ketua Serikat Tani Indonesia bernama Sidik Kertapati mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Mosi tersebut diterima oleh parlemen dan masa jabatan Kabinet Wilopo pun berakhir. Oke, cukup 3 dulu aja. Untuk 4 lagi 4 kabinet kita akan bahas di minggu yang akan datang. Jadi biar lebih efektif kita bahasnya 3. Jadi seperti yang tadi Ibu tanyakan di awal, bahwa di Indonesia itu ada 7 kabinet, dan ke-7 kabinet itu semuanya diambil dari nama pemimpinnya. Yang pertama ada Kabinet Natsir. Nama kabinetnya Natsir, pemimpinnya Natsir. Nah, seperti itu ya. Beda dengan sekarang. Dari era reformasi sampai sekarang, nama kabinet di Indonesia itu diambil dari nama
Kalau sekarang bukan diambil dari nama pemimpin ya, tetapi diambil dari kayak zamannya Ibu Megawati, Indonesia gotong royong. Kemudian dari Pak SBY, demokrasi. Kemudian ke Bapak Jokowi sekarang namanya Indonesia maju bersama, tumbuh bersama. Apa gimana? Apa maju di tempat? Apa gimana? Nggak tahu ya. Oke, nanti kita cari tahu bareng-bareng. Oke, selanjutnya kita akan duduk berkelompok untuk membahas lebih dalam dari ketiga kabinet yang nanti akan kita presentasikan. Oke, silakan duduknya sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita tentukan. Dan sekalian Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, silahkan duduk dengan ini untuk kelompok tuh. Ini kelompok ini silakan langsung boleh duduknya melingkari, ini jangan membelakangi, nah gini, nyamping aja. Nah, gitu. Ini oh ya, ini untuk kelompok ini dan satu lagi untuk kelompok ini. Silakan dicek LKPD-nya, bisa dilihat juga di depan ya, ada LKPD-nya. Jadi, tugas kita hari ini adalah menginvestigasi atau mencari tentang kabinet-kabinet dari mulai namanya. Oke. Nama kabinetnya, silakan kalau Gilang dari kabinet yang pertama ya. Kabinet Nasir, ya silakan nanti ditulis nama kabinetnya apa, kemudian pimpinan kabinetnya siapa, masa pemerintahannya, kemudian program kerjanya, keberhasilannya, lalu ada nggak sih hambatan yang alaminya gitu kan. Kayak tadi udah ada ya hambatan-hambatan yang terjadi, kemudian penyebab berakhirnya karena ternyata kabinet di Indonesia itu tidak bertahan lama. Nah itu. Oke, silakan kalian mencari. Boleh dari HP nggak? Boleh. Boleh, tapi tidak diizinkan untuk mengakses internet dan media sosial yang kurang atau tidak ada hubungannya dengan materi ya. Ya, silakan dimulai investigasinya, kita mencari. Jangan lupa juga di sekeliling kita kalau ada sampah, jangan nyampah ya, nanti kotor kelasnya. Karena setelah ini akan dilanjutkan dengan pembelajaran yang lain juga gitu. Jadi kebersihan itu harus selalu dijaga. Berarti kelompok ini silakan mencari tentang Wilopo ya. Boleh, silakan. Jadi biar cepet nih kerja kelompoknya, itu kan ada 7 tuh yang harus dicarinya. Di sini kan ada berapa? 8 orang. Jadi 1 orang boleh mencatat, yang 7 saling mencari informasi. Jadi biar lebih cepat gitu. Jadi salah satu keuntungan bekerja kelompok itu sebenarnya untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan gitu. Jangan sampai kerja kelompok itu jadi menghambat. Oke, Ibu kasih waktu tinggal 3 menit ya. 3 menit untuk menyelesaikan materinya.
Ini sedang mencari tentang Sukiman. Oke. Gimana? Ada? Ada, Bu. Ada, ya. Tidak ada masalah? Tidak. Oke. Gimana? Sudah selesaikah? Belum? Oke. Silahkan diselesaikan. Kemudian kita akan langsung presentasi. Gimana? Informasinya sudah didapatkan? Sudah lengkap? Jadi bisa kita mulai presentasi? Bisa. Oke. Baik, yang akan memulai presentasi dari kabinet yang pertama ya. Siapa kabinet pertama? Nasir. Oke, silakan. Silakan bergeser ke sebelah sana. Oke, teman-teman yang lain, ketika ada temannya sedang berpresentasi, silakan untuk menyimak, silakan untuk memperhatikan. Nanti kalau ada sesi pertanyaan jawab ya, tanya jawab. Jadi boleh ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya, Anatia Dwi Kamila sebagai moderator dan pemateri, Elpani sebagai pemateri, Anissa sebagai pemateri, Gilang sebagai pemateri, dan Siska sebagai pemateri. Baik, kita mulai saja presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri ke-1, saya persilahkan. Kabinet yang pertama yaitu Kabinet Natsir yang dipimpin oleh Natsir sendiri. Masa pemerintahannya yaitu 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Untuk program kerjanya yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketertiban. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi
Yang keempat, keberhasilannya yaitu di bidang ekonomi ada Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Yang kedua, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Indonesia masuk menjadi PBB. Terima kasih kepada Elvani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Anissa yang akan menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu hambatan pada Kabinet Nasir. Yang pertama, pada penerapan Sumitra Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. Selanjutnya yaitu upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Dan yang terakhir yaitu timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk penyebab berakhirnya yaitu jatuhnya Kabinet Nasir tidak dapat dilepaskan dari tindakan awal ketika pembentukan kabinet, di mana partai koalisinya yaitu PNI tidak dimasukkan ke dalam susunan kabinet tersebut. Kemudian PNI memilih untuk menjadi partai oposisi bersama PKI dan berubah. Ketika Kabinet Nasir mulai melaksanakan programnya, kelompok oposisi segera melontarkan berbagai kritik terhadap kinerja kabinet. Salah satu permasalahan yang menjadi momok bagi Kabinet Nasir yakni adanya mosi Hadi Kusumo dari PNI yang menuntut supaya pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Terima kasih kepada Anissa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Gilang, saya persilakan. Nah, berikut itu terkait dengan kabinet skemanya. Yang berikutnya terkait dengan program kerja. Nah, bahwasanya pada kabinet itu mempersiapkan undang-undang yang mana di sini adanya sebagai penggagasan untuk upah minimum regional serta adanya penyelesaian terkait dengan pertikaian terhadap buruh. Nah, berikutnya untuk keberhasilan yang pernah diraih pada kabinet ini ialah adanya tunjangan hari raya serta penyebaran akses luas pendidikan. Berikutnya terkait dengan hambatan. Untuk hambatan itu sendiri, bahwasanya kabinet pada masa ini dianggap terlalu berproses ataupun berperan terhadap Blok Timur. Nah, yang berikutnya terkait dengan penyebab dari terhentinya kabinet ini ialah adanya masih tidak percaya serta bahwasanya kabinet ini tidak mandatnya kembali kepada Soekarno. Terima kasih kepada Gilang yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Siska, saya persilakan. Untuk yang ketiga yaitu nama kabinetnya adalah Wilopo yang dipimpin oleh Wilopo sendiri. Masa pemerintahannya yaitu pada tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Program kerja dari Kabinet Wilopo yaitu yang pertama program kerja dalam negeri dan yang kedua program kerja luar negeri. Program kerja dalam negeri meliputi menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR dan DPRD. Kemudian meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan stabilitas keamanan negara. Sedangkan program kerja luar negeri yaitu penyelesaian masalah hubungan Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Keberhasilan dari Kabinet Wilopo yang pertama melakukan pemilu, yang kedua memperketat impor, yang ketiga menekan pengeluaran pemerintah, dan yang keempat yaitu rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil. Terima kasih kepada Siska yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materinya. Hambatan untuk Wilopo. 1. Peristiwa 17 Oktober 1952 berupa demonstrasi rakyat dan kalangan militer yang menuntut pembubaran parlemen. Kedua, peristiwa Tanjung Morawak, sengketa tanah perkebunan di Sumatera yang memakan korban jiwa. Untuk penyebab berakhirnya, 1. Konflik politik di internal TNI dan pemerintahan peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan upaya pemerintah untuk menetapkan TNI sebagai alat sipil. Kedua, munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Baik, selanjutnya
kami akan membuka sesi tanya jawab, bukan sesi curhatan, jadi tidak usah panjang lebar. Boleh acungkan tangannya? Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul, saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, jelaskan alasan mengapa RIS kembali ke negara kesatuan. Mungkin kami akan ditanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa lagi? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Devi Akuswin, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya tentang jelaskan latar belakang sering jatuhnya kabinet pada masa demokrasi parlemen. Selanjutnya siapa lagi? Boleh acungkan tangannya? Ya. Nih, sebelah sini. Oke. Wanti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Wanti Hayrusa, izin bertanya, bagaimana sikap pemerintah saat menghadapi gangguan keamanan dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin parlementer? Siapa lagi yang mau? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nurul, izin bertanya, coba sebutkan 4 partai besar yang menang di pemilu pada tahun 1995. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Boleh acungkan tangannya? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Novianti Lorenza dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana sih dampak konferensi Asia Afrika Bandung bagi perjuangan bangsa Indonesia? Sekian. Oke, kayaknya udah cukup 5 ya. 5 pertanyaan. Silahkan. Mau dijawab langsung? Mau dijawab langsung? Boleh, silakan. Nurul, boleh diulangi untuk pertanyaannya? Nurul tadi bertanya tentang ada nih. Lupa lagi pertanyaannya. Atau yang lain dulu mungkin yang udah ada jawabannya? Ada? Oke, silahkan. Jelaskan alasan mengapa RIS kembali ke negara kesatuan. RIS, RIS. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Mengapa alasan RIS kembali ke negara kesatuan? Jawabannya yaitu karena ada empat alasan. Yang pertama, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS. Kedua, pemerintahan RIS yang berbentuk federasi tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita proklamasi. Ketiga, anggota parlemen RIS pendukung Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mayoritas rakyat Indonesia menyadari bahwa negara federal merupakan bentukan Belanda. Selanjutnya dari pertanyaan. Selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan dari Devi. Jelaskan latar belakang sering jatuhnya kabinet pada masa demokrasi parlementer. Latar belakangnya yaitu sistem multipartai tersebut menimbulkan persaingan antar golongan. Persaingan itu menjurus ke arah pertentangan golongan. Akibatnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi terganggu. Setiap partai mementingkan partai dan golongannya daripada kepentingan bangsa. Nah, untuk latar belakang yang kedua yaitu situasi politik juga menjadi tidak stabil, diwarnai sering bergantinya kabinet karena masing-masing partai tidak ada sikap saling. Oke, selanjutnya. Izin jawab dari pertanyaan yang diajukan oleh saudari Najwa terkait dengan 4 partai pemenang dalam pemilu. Yang pertama diduduki oleh Partai Masyumi, untuk yang kedua oleh Partai Nasional Indonesia, yang ketiga ada Nahdlatul Ulama, serta yang keempat ada Partai Komunis Indonesia. Kiranya demikian. Apakah dapat dipahami? Siap, oke. Berapa lagi yang mau dijawab? Oh, Noviantri, silakan. Yang menjawab ya dari pertanyaannya itu dampak konferensi Asia Afrika
bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nah, jadi dampaknya itu yang pertama, perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat mendapat dukungan dari negara-negara Asia Afrika. Dan yang kedua, politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia mulai diikuti oleh negara-negara yang tidak masuk blok barat dan juga blok timur. Oke. Baik, satu lagi dari Wanti. Oke, silakan. Saya menjawabnya. Pertanyaannya, bagaimana sikap pemerintahan saat menghadapi gangguan keamanan dalam negeri masa demokrasi parlementer? Betul? Jawabannya, pemerintah bertindak tegas pada semua bentuk ancaman gangguan keamanan dalam negeri. Selama masih bisa menggunakan jalur negosiasi, tetap dikedepankan. Bila tidak bisa negosiasi, maka dengan tegas menggunakan operasi militer untuk menumpas gangguan keamanan. Baik, kami akhiri presentasi kali ini. Ayo Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk silakan duduk kembali. Baik. Jadi Ayu Ting Ting nih yang keingetnya Ayu Ting Ting ya, bukan kabinetnya. Oke, jadi untuk presentasi kali ini luar biasa ya. Sekali lagi kita apresiasi untuk kelompok pertama. Oke, untuk pertanyaannya juga udah bagus-bagus semuanya, sudah bisa bertanya, dan dari pertanyaan itu pun kelompok ini mampu untuk menjawabnya. Oke, untuk selanjutnya, tadi kan udah dibahas nih, apa aja sih permasalahan-permasalahan dalam demokrasi parlementer ini, selain seringnya bergonta-ganti kabinet. Nah, apa sih yang melatar belakangi sering bergonta-gantinya kabinet? Yuk, ada yang menyimpulkan? Oke, Gilang. Izin menjawab, Bu. Boleh. Dengan pergantian kabinet itu, yang pertama latar belakangi karena memang setiap kabinet itu tidak cocok, Bu, terhadap kultur dari sistem pemerintahan pada masa tersebut. Nah, dari adanya ketidakcocokan itu, otomatis pemerintah berusaha untuk menyesuaikan kembali. Nah, kendati demikian, perubahan demi perubahan terjadi, itu juga menyebabkan setiap kabinet tidak bisa memaksimalkan. Karena pada dasarnya di sini setiap kabinet itu ingin melakukan inovasi, yaitu tidak ingin melanjutkan dari kabinet selanjutnya. Itu yang melatar belakanginya seperti tadi, Bu, adanya kultur perbedaan dari sistem pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Oke. Jadi intinya kalau udah nggak cocok mending diganti, bukan diperbaiki gitu. Nah, iya. Jadi sering bergonta-ganti. Jadi saking nggak cocoknya sering diganti gitu. Tapi dengan pergantian itu ternyata menimbulkan permasalahan baru dari ketujuh kabinet ini, karena waktu pergantiannya itu hanya sebentar, tidak ada perubahan yang signifikan, akhirnya merugikan. Tadi juga disebutkan ya, ada sebagian yang mungkin kalian mendengar bahwa ternyata mereka tuh sibuk dengan kepentingan pribadinya atau kabinetnya, sampai lupa tujuan dibentuknya kabinet adalah untuk kepentingan rakyat bersama gitu, bukan kepentingan kabinet. Nah, ini ya yang menyebabkan kenapa sih kabinet di Indonesia sering bergonta-ganti gitu. Oke. Selanjutnya udah jam berapa sekarang? 10.41 menit. Oke, kita akan segera beres ya untuk sejarah Indonesia. Selanjutnya belajar apa? PKN. Oke, ini udah selesai ya. Udah selesai. Oke. Masih ada waktu 3 menitan lagi. Nah, selain kita sudah menyimpulkan tadi, untuk materi selanjutnya nih, untuk materi minggu yang akan datang, kita akan membahas masih seputar kabinet, tetapi kita akan membahas kelanjutannya yang empatnya lagi. Kalau hari ini kita bahasnya Nasir, Wilopo, dan Sukiman. Berarti minggu yang akan datang kita akan membahas tentang keempat, ada Ali. Ali itu 2 kali ya, Ali Sastro Ami Joyo. Ada kabinetnya ada 2. Jadi Ali 1, Ali 2. Kemudian ada kabinet lupa ingat. Nah, itu berarti tugas kalian minggu yang akan datang harus mencari informasi tentang keempat kabinet lanjutan.
kesehatannya. Oke, silakan duduknya dirapihin lagi seperti tadi. Terus, yang bawa sampah ke kelas ini. Nah, tadi yang habis jajan dari kantin, bawa sampah. Tolong sampahnya dipungut, diambil lagi. Kemudian buang ke tempat sampah. Ibu punya ice breaking. Ice breaking ini nggak perlu menggunakan kaki, tapi cukup menggunakan tangan. Oke, untuk semangat dan melatih kefokusan di pelajaran selanjutnya. Oke, kalian udah tahu nggak sih tepuk pagi, siang, malam, sore, malam? 4 deh. Pagi, siang, sore, malam. Tahu nggak? Gimana? Pagi 1, kalau siang 2, kalau sore, kalau malam 4, malam 4. Enggak dong. Kalau malam waktunya istirahat gitu. Oke, kita coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, berarti malamnya gadang nih, dia nggak tidur ya. Oke, sekali lagi nih, fokus ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tepuk tangan dong. Oke, dari Ibu untuk hari ini cukup sekian. Terus Ibu akan mengutip satu bahasa yang pernah dilontarkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Soekarno pernah berkata bahwa yang sulit itu adalah bukan melawan penjajah, tetapi melawan bangsa sendiri. Nah, itu harus dipikirkan apa maksudnya gitu. Oke, karena tadi kita memulainya dengan berdoa, maka alangkah baiknya kita mengakhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa kembali. Siapa yang pimpin doa? Nurul? Boleh, yuk silakan Nurul. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IPA 6, terima kasih ya. Ibu pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.